Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita masih bisa bisa bertemu melalui Zoom untuk perkuliahan pertemuan keempat. Ya. Materinya sudah masuk aljabar boolean. Jadi dari pertemuan keempat sampai pertemuan ke-7, ya, materi yang akan kita bahas yaitu aljabar boolean. Ya, mungkin sebelumnya di sistem digital, mata kuliah sistem digital di semester kemarin, gitu ya, semester genap juga sudah dibahas, gitu ya, sebagian di sana. Jadi bisa juga dibuka lagi catatan sistem digitalnya, khususnya di materi aljabar boolean. Bagian besar mungkin sama, gitu ya. Oke, pengantar. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Makanya dinamakan aljabar boolean karena penemunya Boole. Boolean algebra, aljabar boolean, atau ada juga yang menyebutnya aljabar Boole, gitu ya. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, di logika proposisi itu ada hukum-hukum aljabar logika. Di himpunan juga ada hukum aljabar himpunan, gitu ya, dan itu mirip, gitu ya. Nah, maka George Boole tadi itu akhirnya coba menemukan apakah bisa dibuat aturan secara umumnya. Jadi seperti itu ya, gitu. Yang di dalamnya itu akan memuat aljabar hukum-hukum aljabar logika dan bisa juga hukum-hukum aljabar himpunan, seperti itu idenya. Dalam bukunya The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Aplikasi dari aljabar boolean yaitu perancangan, rangkaian pensaklaran, kemudian juga digunakan di rangkaian digital, dan juga digunakan di rangkaian IC, Integrated Circuit, suatu komputer, gitu ya. Ini contohnya ada perangkat digital, kemudian ini IC, gitu ya, contoh IC, atau Integrated Circuit, dan ini jaringan saklar, gitu ya. Jaringan saklar suatu instalasi, gitu ya, misal gedung atau rumah. Oke, berikutnya definisi aljabar boolean. Gitu ya, ini definisinya. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner. Apa itu operator binernya? Yaitu tambah dan kali, penjumlahan dan perkalian. Gitu ya. Mengapa disebut operator biner? Karena operator tersebut membutuhkan dua input, gitu ya. Penjumlahan kan membutuhkan dua input ya. Misal A tambah B, 1 tambah 2,
Seperti itu ya. Makanya disebut dengan operator biner gitu ya. Tidak bisa cuma 1 tambah titik-titik berapa ya, tidak bisa digunakan operatornya gitu ya. Gitu. Dan juga sama berlaku juga untuk perkalian, disebut dengan operator biner karena membutuhkan 2 input seperti itu ya, atau 2 variabel. Dan sebuah operator uner. Nah, kalau uner itu berarti dia hanya 1 inputnya. Misal bisa A saja, bisa 0 saja, gitu ya, bisa 1, bisa B, atau pokoknya inputnya hanya 1. Itu disebut operator uner. Ini dibaca komplement, atau bisa juga absen boleh, gitu ya. Misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari himpunan B. Maka tuple, nah tuple ini di dalamnya gitu ya, ada himpunannya B ini berarti gitu ya, ibaratnya satu kesatuan, ada himpunannya tadi kita namakan dengan B gitu ya, menggunakan huruf kapital. Ada B, himpunan B, kemudian operator binernya tambah dan kali, operator unernya komplement atau absen, kemudian elemennya. Nah, ini elemen yang ini ya. 0 dan 1 nih, 2 elemen yang berbeda dari. Nah, kemudian elemennya itu bisa disebut aljabar boolean. Nah, jadi pertama himpunannya dulu apa? Nama himpunannya begitu ya. Kemudian operator binernya apa? Operator unernya apa? Kemudian elemennya di dalam himpunan itu apa? Nah, bisa disebut dengan aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen dari himpunan B, jadi ABC itu ABC-nya ada di dalam himpunan B, berlaku aksioma berikut. Nah, aksioma itu sesuatu yang sudah pasti benar gitu ya, nilai kebenarannya gitu ya. Tidak perlu dibuktikan lagi, biasanya seperti itu ya. Yang pertama, sebut aksioma identitas namanya ya. Yang pertama itu ada identitas. Nah, di sini ada 2 nih. Yang pertama itu A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A kali 1 sama dengan A. Nah, yang tambah biasanya disebut dengan identitas penjumlahan. Maka siapa yang jadi identitasnya? Yaitu 0. Karena berapapun ditambah dengan 0 gitu ya. Di sini berarti hasilnya sama dengan 0. Nah, interpretasinya begitu ya. Jadi A-nya bisa apapun ditambah dengan 0 hasilnya tetap dirinya sendiri seperti itu. Itu identitas penjumlahan. Nah, kemudian ada identitas perkalian nih 1 gitu ya. Jadi A dikali 1 hasilnya sama dengan A gitu ya. Jadi apapun dikalikan dengan 1 hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Itu identitas perkalian. Kemudian yang kedua, aksioma komutatif. Nah, yang pertama itu untuk operator penjumlahannya. A ditambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini bisa komutatif, itu berarti bisa ditukar ya posisinya. Gitu. A dengan B jadi tukaran. Jadi B dengan A. Yang keduanya untuk perkalian juga berlaku. A kali B sama dengan B kali A. Gitu ya. Itu komutatif. Gitu ya. Penjumlahan dan perkalian itu berlaku komutatif, bisa ditukar gitu ya posisi ininya. Inputnya seperti itu tadi atau variabel. Yang aksioma yang ketiga yaitu distributif. Nah, distributif di sini ada 2 nih, ada 2 jenis ya. Ada yang perkalian, di luarnya ini perkalian. Jadi pada dasarnya ini perkalian A dikali dengan yang di dalam kurung gitu kan. A kali kurung nih. Yang di dalam kurungnya itu penjumlahan, hasil penjumlahan. Berarti B tambah C.
Nah, atau disebutnya distributif, ini perkalian terhadap penjumlahan, gitu ya. Nah, ini sama dengan A kali B tambah A kali C, gitu ya. Jadi A dikali ke B, kemudian A dikali ke C, itu hasil perkaliannya itu jadi tambah. Jadi tambahnya yang tadinya di dalam kurung jadi di luar, kalinya yang jadi dalam kurung, seperti itu ya. Bentuk yang keduanya, A tambah dalam kurung berarti hasil perkalian B kali C. Nah, sama. Jadi A sama B itu jadi ditambah, A tambah B. A dengan C jadi penjumlahan A tambah C. Nah, perkaliannya yang tadinya di dalam kurung jadi posisinya di luar. Gitu ya. Jadi A tambah B dikali A tambah C. Nah, gitu ya. Di aljabar boolean berlaku keduanya. Keduanya sama-sama benar. Di logika proposisi juga itu sama, gitu ya. Dan di himpunan juga itu sama. Keduanya ini benar. Tapi di sistem bilangan yang kita pelajari mungkin dari SMP, SMA gitu ya. Itu tidak berlaku keduanya, gitu ya. Misal kalau kita ganti ABC-nya dengan suatu nilai, gitu ya, suatu bilangan. Gitu. Misal kita ambil A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. A-nya 2, B-nya misal 3, C-nya 5. Nah, berarti yang pertama itu kan A dikali B tambah C. Berarti jadinya 2 dikali B 3 tambah C-nya 5. Gitu. Terus yang sebelah kanannya berarti A kali B 2 kali 3 ditambah A kali C 2 kali 5. Nah, yang ini sebelah kiri ya. Nah, di sini nanti kita isi nih, apakah sama dengan? Kalau sama dengan berarti benar. Sama dengan itu berarti yang kiri sama dengan yang kanan, gitu ya. Kalau tidak sama berarti jadinya tidak sama dengan, berarti tidak benar atau salah ya. Gitu, tidak berlaku. 3 tambah 5 berarti 8 ya. Yang di dalam kurung dulu kita kerjakan. Dikali 2. Yang sebelah kanan berarti 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 5 itu 10. Nah, 2 kali 8, 16. 6 tambah 10, 16. Berarti sama ya. Ini sama. Maka berlaku nih, yang pertama ini, ya ini distribusi yang sering kita temui ya. Jika mungkin dari SMP, nah, ini diajarkan. Tapi untuk yang bentuk yang kedua, misal kita coba hitung. A tambah berarti 2 tambah B kali C berarti 3 kali 5 gitu ya. Berarti yang sebelah kanannya A tambah B 2 tambah 3 dikali A tambah C 2 tambah 5. Nah, jadinya 3 kali 5, 15. Tambah 2, ya kan? 2 tambah 3, 2 tambah 3, ini 5. 2 tambah 5, 7. Nah, ini dikali kan? 2 tambah 15, 17. 5 kali 7, 35. Ternyata tidak sama ya. Hasilnya tidak sama, hasil yang ruas kiri dengan hasil yang ruas kanan. Gitu ya. Maka distributif bentuk yang kedua ini tidak berlaku untuk di sistem bilangan real gitu ya. Yang kita gunakan sehari-hari dalam perhitungan seperti itu ya. Tapi untuk di aljabar boolean, di himpunan, atau di logika proposisi, nah, yang bentuk kedua juga berlaku ya. Nah, ini benar. Oke, itu aksioma yang ketiga ya, distributif.
Kemudian ada aksioma yang keempat, yaitu komplement. Untuk setiap A anggota dari himpunan B, terdapat elemen unik. Nah, unik itu apa? Unik itu tunggal ya. Sinonimnya itu elemen tunggal. Berarti atau satu-satunya. Terdapat elemen yang hanya satu, gitu ya, elemen unik atau elemen tunggal, yaitu si A komplement yang juga anggota dari himpunan B, gitu ya. Sehingga berlaku kedua kesamaan ini. Yang pertama, A ditambah dengan elemen unik tadi, A komplement ya. Jadi A ditambah dengan A komplement, hasilnya harus sama dengan 1. Nah, yang kedua, A dikali dengan A komplement harus sama dengan 0. Nah, itu komplement. Begitu ya. Nah, kalau memenuhi keempat aksioma ini, maka tupel tadi, himpunan B, operator biner tambah dan kali, operator uner komplement, elemennya dengan elemennya itu yaitu 0 dan 1, bisa kita sebut dengan aljabar boolean, gitu ya. Jadi aljabar boolean itu sangat banyak, gitu ya, banyak sekali. Gitu. Kenapa? Karena elemennya itu tidak terbatas dengan hanya 0, 1 saja, gitu ya. Bisa elemen yang lain. Begitu. Jadi kita bebas menentukan anggota-anggota dari himpunan B. Seperti itu. Jadi ada di soal tugasnya buat dikerjakan. Ya, untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperlihatkan ya, yang pertama itu elemen-elemen himpunan B-nya itu apa. Gitu ya. Yang kedua, ada kaidah atau aturan operasi untuk 2 operator biner dan 1 operator uner. Gitu ya. Itu apa kaidah atau aturannya? Yang ketiga, yaitu himpunan B bersama-sama dengan 2 operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Nah, aksioma yang tadi ya, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, aljabar boolean dan aljabar logika proposisi ternyata memenuhi keempat aksioma yang tadi dijelaskan di definisi aljabar boolean. Maka aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean. Jadi aljabar boolean itu cakupannya lebih luas, gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada aljabar himpunan, aljabar logika proposisi itu termasuk. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah subset atau himpunan bagian dari aljabar boolean. Gitu ya. Pada aljabar logika proposisi, misalnya, gitu ya, kita ambil contoh. Himpunan B-nya berisi, nah ini, semua proposisi dengan n peubah, gitu ya. Gitu. Nah, elemennya apa? Elemennya itu yaitu true dan false, T dan F, gitu ya. Kemudian operator binernya apa? Operator binernya ini disjungsi dan konjungsi, gitu kan ya. Kemudian ada operator unernya satu, yaitu negasi atau ingkaran. Nah, dan semua aksioma keempat tadi, gitu ya, identitas, komutatif, distributif, dan komplement itu dipenuhi oleh aljabar logika proposisi ini, gitu. Dengan berarti B-nya, himpunan B-nya elemennya true dan false, operator binernya disjungsi konjungsi, operator unernya itu negasi. Nah, ini tupelnya nih. Nah, itu termasuk aljabar boolean, gitu ya. Nah, berikutnya aljabar boolean 2 nilai ya. Aljabar boolean 2 nilai.
merupakan aljabar boolean yang paling populer, gitu ya. Aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas, gitu ya. Aplikasinya sangat luas. Pada aljabar dua nilai, ada aljabar dua nilai B, himpunan B itu sama dengan ya, himpunan yang elemennya 0 dan 1, gitu ya. Kemudian operator biner, operator binernya tambah dan kali. Operator unernya itu komplement, gitu ya. Tandanya notasinya aksen, pakai aksennya. Kaidah atau aturan untuk operator biner dan operator unernya seperti berikut. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya, gitu. Jadi ini ada dua AB. Nah, ini misal ini kan secara general ya. Berarti ini menggunakan ada dua variabel nih. Kita menggunakan A dan B. Nah, nilai dari variabel itu menggunakan elemen ini 0 dan 1, begitu ya. Gitu. Jadi kalau di itu kan kalau apa? Kalau di logika proposisi kan menggunakan true false seperti itu ya, true sama false, T dan F. Gitu. Kalau di boolean ini aljabar dua nilai kita menggunakan 0 dan 1. Berarti karena ada dua variabel, berarti ada 4 kemungkinan kan, bisa 0, 0, yang kedua 0, 1, yang ketiga itu sebaliknya 1, 0, gitu ya, A-nya yang 1, B-nya yang 0, yang keempat itu 1 dan 1. Nah, hasil perkaliannya jadinya seperti ini. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, gitu ya. Ya, sekilas sih mirip dengan itu ya, mirip dengan perkalian sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak, gitu ya. Ya, kalau untuk perkalian ini memang sama. Tapi untuk penjumlahannya, nah ini tidak sama. Ini untuk yang operator biner penjumlahannya nih. 0, ya ininya sama ya. A, B, 00, 11, B-nya 01, 01. Berarti A tambah B. Nah, jadinya 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan 2, gitu ya. Nah, bedanya di situ. Kalau di sistem bilangan yang kita pelajari atau kita gunakan gitu ya, kita pelajari SD, nomor 1 kan 2, gitu ya. Nah, di sini 1 tambah 1 sama dengan 1, gitu ya. Nah, 0 sama 1 ini sebenarnya mewakili true dan false di logika proposisi ya. 0 itu false, 1 itu true, gitu ya. Nah, tambah di sini di logika proposisi itu sama dengan apa? Disjungsi, gitu ya. Maka disjungsi itu kan kalau dalam bentuk kata itu disebut atau ya. Nah, berarti disjungsi itu satu true atau true gitu kan, benar atau benar, hasilnya benar. Nah, kan begitu ya. Makanya 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, itu untuk ini aturan atau kaidah operator binernya. Kemudian ada operator uner nih. Kalau A-nya bernilai 0, maka komplement dari A-nya atau A komplement itu sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka A komplement sama dengan 0. Tinggal 0, 1 itu saling komplement ya. Nah, ini aturannya. Berikutnya, keempat aksioma di atas dipenuhi, ya. Jadi aksioma yang tadi ya, identitas, komutatif, distributif, dan komplement.
itu semua terpenuhi. Benarkah? Nah, gitu ya. Coba ya kita buktikan saja. Yang pertama apa? Identitas, gitu ya. Semuanya ada dua kan? Berarti tiap aksioma ada dua bentuk, gitu ya. Identitas penjumlahan. Berarti identitas penjumlahan apa? A tambah 0 sama dengan A, gitu kan ya. Berarti A tambah 0 sama dengan A. Oke. Nah, A di sini ya boleh. gitu ya. Bisa diganti B juga bisa. Ini ya. Ya, matiin. Oke, ya. A tambah 0 sama dengan A. Bisa diganti selain A, boleh apapun ya. A itu maksudnya hanya apa variabel yang diambil sebagai contoh aja. Gitu. Bisa jadi B tambah 0 sama dengan B, gitu ya kalau diganti B. Ganti C jadi C tambah 0 sama dengan C. Atau diganti Z tambah 0 sama dengan Z. Ya, intinya apapun ditambah dengan 0 hasilnya adalah sama dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang cari yang tambah mana? Nah, yang tabel kedua ini kan. Yang pertama nih 0 tambah 0. Nah, itu berarti ya kalau sama sudah pasti ya hasilnya 0 tambah 0. Ya, ini bisa bolak-balik kan. Bisa A-nya yang 0 berarti 0 yang B-nya ini sebagai identitasnya, hasilnya sama dengan 0 gitu kan. Atau dibalik. Bisa 0 yang di A ini sebagai identitasnya. Ya, pokoknya berlaku gitu ya, bolak-balik ya. Hasilnya sama dengan 0. Nah, 0 ini berarti kan sama-sama A-nya ya. Berarti misal yang dilingkari itu si A-nya, ya berarti kan sama ya. Yang ini berarti identitasnya, yang tidak dilingkari. Kalau dibalik, ya sama juga kan, sama-sama 0. Ini A-nya, nah 0 yang tidak dilingkari itu identitasnya. Berarti yang ini ya, sama 0. Ya, berarti hasilnya kan sama-sama 0, maka berlaku untuk yang 0 sama 0. Yang 0 sama 1, ya jelas, berarti yang 1 ini sebagai A-nya, gitu ya. Berarti 0 tambah 1. Nah, 0 tambah 1 ini kan, gitu ya, hasilnya 1, gitu. Kalau dibalik, dia berlaku komutatif kan, 1 tambah 0, hasilnya juga 1. Maka yang sebagai identitasnya ya 0. 1 yang ini sebagai A-nya, gitu ya. Nah, berarti kan sama. Ya, sama 1 ya. Begitu. Oke, ya. Oke, berikutnya 01, 10. Nah, sudah ya. Berarti dia berlaku nih untuk identitas penjumlahan. Untuk identitas perkalian, berarti lihat ya, A kali B ini ya. Berarti A kali 0 sama dengan A kali 1 ya. A kali 1 itu hasilnya sama dengan A. Maka lihat yang ada satunya nih, ada tiga kan. Yang pertama 0 kali 1, berarti A-nya itu 0 kan ya, sama dengan 0. Nah, sama kan? Terus 1 kali 0, ya 1 kali 0 juga hasilnya 0, maka bisa ditukar ya posisinya. Gitu. Kalau mau apa? Disamakan dengan bentuk yang ini. Tapi A-nya yang ini, 0 ini ya. Satunya sebagai identitas perkalian. 1 kali 1, ya jelas ya, sama dengan 1. A-nya bisa 1 yang ini, atau bisa juga yang sebelah kanan, yang sama ya. Maka benar, berlaku ya, memenuhi aksioma identitas nih. Bentuk pertama, bentuk kedua, terpenuhi. Sekarang aksioma kedua, komutatif. Nah, aksioma kedua itu komutatif ya.
aksioma komutatif. Yang pertama, komutatif penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti kita ambil aja. Kalau AB-nya sama, misal sama-sama 0, A tambah 0, A tambah 0, hasilnya 0. Ya, kalau sama di jumlah pasti hasilnya sama ya. Apa bisa ditukar ya gitu. Tambah 0, 0 tambah 0 ya 0. Ini ditukar pun sama. 0 tambah 1 hasilnya 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 0 hasilnya sama juga 1 gitu kan. Sama-sama 1. Terus 1 tambah 1 ya hasilnya 1. Ya ditukar pun sama ya. Karena AB-nya sama. Berarti benar terpenuhi untuk aksioma ini. Kemudian untuk yang perkalian, A kali B harus sama dengan B kali A. Berarti lihat yang perkalian, yang tabel pertama. 0 kali 0. Ya, perkalian nilai AB-nya sama. Maka pasti sama ya kalau ditukar kan. 0 kali 0 sama dengan 0 kali 0. 0 kali 1. 0 kali 1 berapa? 0. Kalau ditukar 1 kali 0 sama juga 0. Nah, maka sama kan, maka bisa kita sama dengan 1 kali 0 ya. Gitu dari sini. Kemudian 1 kali 1 ya karena nilainya sama-sama 1 ya pasti bisa ditukar ya. Gitu. Maka terpenuhi juga aksioma yang kedua gitu ya, komutatif untuk penjumlahan dan untuk perkalian juga terpenuhi. Sekarang aksioma yang ketiga. Oke, di atas ini ya. Aksioma yang ketiga yaitu distributif. Distributif ya. Distributif. Yang keempat dulu deh. Distributif nanti di samping ya, agak panjang. Yang keempat, aksioma komplement. Nah, yang keempat, aksioma komplement yaitu yang bentuk yang pertama A ditambah A komplement itu harus sama dengan apa? A ditambah A komplement itu harus sama dengan 1 ya. Bentuk yang pertama. Nanti kita coba masukkan. Kalau A-nya 0 ditambah 0 komplement. A komplement. Berarti kan A komplementnya berapa? 1 ya. Nah, 0 tambah 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Oke. Berarti benar. Kalau A-nya 1, A komplementnya berarti 0 kan ya. Sini 1, kalau 1 tambah 0, hasilnya di sini 1. Maka terpenuhi komplement yang bentuk pertama ya, yang penjumlahan. Kemudian komplement bentuk kedua, untuk yang perkalian. A dikali A komplement itu sama dengan 0. Berarti kalau A-nya 0, berarti A komplementnya 1. Jadi 0 kali 1. 0 kali 1 sama dengan 0. Oke, benar ya, sama. Hasilnya kan 0. Kalau A-nya 1 dikali A komplementnya 0. Jadi 1 kali 0. 1 kali 0 dari tabel itu hasilnya 0. Maka benar, kan sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 1. Maka terpenuhi juga nih komplement bentuk yang kedua, yaitu kaliannya. Nah, jadi udah aksioma komplement terpenuhi. Berikutnya, yang ketiga, aksioma distributif ya. Kita buat di sini. Karena kita butuh ruang yang space yang lebih luas ya. Bentuk yang pertama itu kan A kali ya, pokoknya tambah ya. Bentuk yang pertama tadi apa? Kali dulu ya. A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah
A kali C. Nah, gitu kan ya. Berarti ini pembuktiannya bagaimana? Pakai tabel nih, tabel 01 gitu kan. Mengikuti tabel apa kaidah yang tadi. Yang tiga tabel tadi. Berarti ada A, ada B, ada C, gitu kan ya. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, terakhir 1, 1, 1. Jadi ada 8 ya, gitu. Nah, sama dengan berarti kan kita perlu membuktikan nanti ininya harus sama nih yang kiri sama yang kanan ya. 0, 1-nya. Itu ya nilai 0, 1-nya. Berarti kita perlu B tambah C kolom berikutnya. Gitu ya. Setelah B tambah C dikali dengan A, berarti di sini ada A kali B tambah C. Kemudian kita perlu A kali B, gitu ya. Berarti kolom berikutnya itu A kali B, kolom berikutnya itu A kali C, kolom berikutnya berarti penjumlahan dari A kali B ditambah A kali C. Gitu ya. Berikutnya, kita isi 01-nya, gitu ya. Kita isi, bentar ya. Kita isi B tambah C. Nah, mengikuti aturan yang tadi, B tambah C berarti 0, ini 1, ini 1, ini 1, 0, 1, 1, 1. Nah, gitu ya. Kemudian dikali dengan A, 0 kali 0, gitu ya. Berarti kan 0, 0 kali 1, 0, kali 1, 0 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1, 1 kali 1. Nah, gitu kan ya. Oke. Nah, ini udah dapat nih untuk yang ruas kiri. Sekarang kita cari untuk yang ruas kanan. A kali B. Jadinya 0, 0, 0, 0. Nah, kan 0 kali 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Hasilnya 0 ya. 1, 0, 0, 1 kali 0, 0. Ini 1, ini 1 ya. 1 kali 1. A kali C. Berarti 0, 0, 0, 0. Yang kelima, 1 kali 0, 0. 1, 0, 1. Nah, berikutnya di jumlah dua kolom ini ya. Berarti hasilnya ini 0, yang kedua 0, ketiga 0, keempat 0, kelima 0, yang keenam 1, 7 1, dan ke-8 1. Nah, lihat, bandingkanlah yang ini dengan yang ini. Nolnya ada 5 dari yang pertama sampai yang kelima, berikutnya 3, berikutnya 1. Nah, sama kan ya? Ini sama. Berarti karena sama, maka terpenuhi distributif bentuk yang pertama. Gitu ya. Itu. Oke, berikutnya distributif bentuk yang kedua, yaitu nah, kita lihat dulu ya. Distributif bentuk yang kedua. Distributif bentuk yang kedua, yaitu A tambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Nah, gitu ya. Berarti kita perlu B kali C. Nah, B kali C belum ada di sini. Berarti kita butuh kolom baru nih.
Itu kolom berikutnya, berarti B kali C. Berikutnya A tambah B kali C. Di sini A tambah B kali C. Nah, berikutnya kita perlu A tambah B. A tambah B ada ya. Berarti A tambah B, kolom berikutnya A tambah C, kolom berikutnya, oh kurang satu kolom ya. Berarti kita kalikan nih. A tambah B dikali A tambah C. B kali C, B dikali C. Berarti 0, 0, gitu kan? 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. 30 terus 1, 30 terus 1 dikali ya. Kemudian ditambah dengan A. Ini tambah A nih. Jadinya 0, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 1. Nah, gitu ya. Kemudian A tambah B. A tambah B. Jadi 0, 0, 1, 1. 1, 1, 1, 1. A tambah C. Berarti 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Nah, kemudian dikali hasil kedua ini. Jadinya 0, 0, 0 kan. 0, 0 kali 0, 1 dikali 1, 0 dikali. Berarti ini 1 kali 1, 1, 1, 1, 1, dan terakhir 1. Nah, kita bandingkan lagi, kita lihat ini. Dua kolom ini ya. Nah, ini mau dikasih garis-garisnya ya silahkan boleh. Gitu ya. Hasilnya sama, gitu kan? Hasilnya sama ya. 3, 0, 5 berikutnya itu 1. Oke, berarti penuhi distributif bentuk yang kedua. Jadi keempat aksioma tadi dipenuhi oleh kaidah atau aturan dari operator biner dan operator uner ini, gitu ya, seperti itu. Nah, karena keempat aksioma terpenuhi, maka aljabar boolean dua nilai ini dengan elemennya 01, gitu ya, operator biner plus apa tambah dan kali operator unernya komplement atau absen, itu aljabar boolean benar, masuk aljabar boolean seperti itu ya. Oke, berikutnya ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen himpunan B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator binernya tambah dan kali dan juga operator unernya itu komplement. Contoh 0 kan tadi ya elemen himpunan B itu ada 0, ada 1. Bisa juga diganti menjadi variabel A, B, atau kombinasi dengan operatornya, bisa A tambah B, A kali B. Bisa juga jadi ada A komplement kali B tambah C, A kali B komplement tambah A kali B kali C komplement, tambah B komplement. Nah, ini semua disebut ekspresi boolean masing-masing, gitu ya. Dan sebagainya, ya banyak, gitu kan ya, tak terhingga banyaknya. Nah, berikutnya ada hukum-hukum aljabar boolean. Oke, sebelum hukum-hukum sebenarnya ada prinsip dualitas ya. Kita belum ada prinsip dualitas, tapi tidak 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 kemasukan ke sini. Kita insert dulu. Ini.
Kasih space dulu. Insert picture. Ya, ini visualitas. Kita perbesar dulu. Ambil bersama ukuran. Nanti ini kurang lagi. Terus. Lagi. Kurang suku. Oke, nah, ya. Nah, sebelum ke hukum aljabar boolean ada prinsip dualitas namanya. Nah, di dalam aljabar boolean banyak ditemukan kesamaan atau bahasa Inggrisnya disebut identity. Mungkin dulu pas SMA kalau gitu ya, kalau dulu ininya SMA dan mungkin jurusannya IPA gitu ya, itu belajar trigonometri. Nah, di trigonometri juga ada yang disebut dengan identitas. Ya, identity kan berarti bahasanya sebenarnya identitas kalau cara itunya terjemahan. Identitas trigonometri. Nah, jadi atau kesamaan trigonometri gitu ya, sama. Yang dapat diperoleh dari kesamaan lainnya. Misalnya jadi bisa kita ambil bisa kita temukan atau kita peroleh suatu kesamaan yang dapat diperoleh dari kesamaan yang satunya atau yang lainnya. Misalnya, contohnya aksioma distributif. Nah, di definisi 7.1 yang tadi ya. Nah, di sini lihat. Yang pertama itu kan A kali B tambah C. Nah, begitu ya. Berarti yang pertama itu A kali B tambah C. Dalam kurung B tambah C. Berarti lihat bawahnya. Yang bawahnya itu tadinya A kali kurung, jadi A tambah. Nah, ini jadi berubah jadi tambah. Tambah ini tuh karena A-nya di sini A kali. Berarti A kali dalam kurung. Gitu kan. Jadi A tambah. Apa gitu kan ya. Nah, yang dalam kurungnya B tambah C. B tambah C jadi B kali C. Gitu ya. Nah, jadi perkalian itu boleh dikurung, boleh tidak. Gitu ya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. A tambah B kali C. Sebenarnya ini bisa, ini ada kurungnya. Gitu ya. Supaya lebih jelas gitu ya. Dijelasnya kan ada kurungnya, tapi boleh dihapus karena kan perkalian. Kalau yang atas ini tidak boleh dihapus kurungnya ya, karena nanti hasilnya jadi berbeda aturan operasinya gitu. Nah, jadi A tambah B kali C, yang tadinya tambah, bawahnya jadi kali, tadinya kali, bawahnya jadi tambah. Sama juga di yang ini ya kan, ruas kanannya A kali B tambah A kali C, A kali B-nya berubah jadi A tambah B. Nah, ini juga sama kan, A kali B-nya sebenarnya ini ada kurungnya, tapi karena perkalian boleh dihapus kurungnya, begitu ya. Jadi A kali B, jadinya A tambah C, kali jadi tambah. Tambah yang di luar jadi kali ini, gitu kan, sini. A kali C, jadi A tambah C. Nah, ini menggunakan prinsip dualitas namanya.
Itu ya, prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas ini ditemukan juga atau ada juga di logika proposisi dan juga di himpunan juga ada gitu ya. Kalau di logika berarti bukan tambah kali, tapi pakainya disjungsi sama konjungsi. Nah, itu saling kebalikan, berubah gitu ya. Begitu. Nah, berikutnya ada definisi nih, definisi 7.3. Misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan operator unernya, komplement, gitu ya. Maka, jika pernyataan S bintang diperoleh dari S, dari tadi yang S ini, gitu ya, dengan cara mengganti kali dengan tambah, tambah diganti dengan kali, 0 diganti dengan 1, dan 1 diganti dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, berarti yang ada komplement itu tidak diubah apapun gitu ya. Maka kesamaan S bintang juga benar. S bintang disebut sebagai dual dari S. Nah, berarti contohnya apa nih? Mana yang S? Yang pertama ini S. Ini bentuk yang pertama ini bisa kita sebut ini S-nya. Berarti S bintangnya atau dual dari S-nya berarti bentuk yang kedua ini. Nah, yang kedua ini S bintangnya. Gitu ya, atau dualnya. Gitu ya. Jadi tiap aksioma tadi itu yang bentuk kedua adalah dual dari bentuk yang pertama. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi contoh 7.3. Tentukan dual dari, di sini ada 5. Gitu. Yang pertama, A tambah 0 sama dengan A. A tambah 0 sama dengan A. Berarti, ya kalau nggak lihat penyelesaiannya, gitu ya. Gitu. Yang ini jadi A tambah 0. Berarti A tetap, yang berubah hanya tambah kali 0, 1. Begitu ya. Berarti tambah jadi kali 0 jadi 1. Sama dengan A. Nah, gitu. Hasilnya sama. Gitu kan. Yang kedua, A kali 1, berarti dalam kurung A kali jadi tambah, 1 jadi 0, tutup kurung, kalinya jadi tambah, buka kurung, 0 jadi 1, tambah jadi kali, A komplement itu tetap A komplement. Sama dengan 0 jadi 1 ya, berubah jadi 1. Yang ketiga, A kali, berarti A tambah, buka kurung, A komplement tetap, tambah jadi kali, B tutup kurung, sama dengan A kali B, jadi A tambah B. Yang ketiga tadi ya, ini yang keempat. A tambah B dalam kurung, berarti jadi A kali B dalam kurung. Kali yang di luar, jadi tambah, buka kurung, B tambah C, jadi B kali C, tutup kurung, sama dengan A kali C, AC, berarti jadi A tambah C, nah, jangan lupa dikurung, gitu ya, tambah jadi kali B, nah begitu. Yang kelima, berarti A tambah 1, buka kurung jadi A, tambah jadi kali, 1 jadi 0, tutup kurung, kali yang di luar jadi tambah, buka kurung, A tambah 0 jadi A kali 1, ya, tutup kurung, sama dengan A. Oke, gitu ya. Bisa diikuti ya. Mudahan tinggal mengubah tambah jadi kali, kali jadi tambah, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Gitu ya. Hasilnya sama kan dengan yang di bawah gitu ya. Seperti itu. Oke, itu prinsip dualitas ya. Jadi
Kalau ditanya, tentukan dual dari kesamaan aljabar boolean gitu ya. Ya tinggal mengubah 4 yang tadi ya. Oke, berikutnya hukum-hukum aljabar boolean. Nah, hukum-hukum aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean ini total ada 11 nih. Gitu ya. Dan ini ada juga di hukum-hukum aljabar logika proposisi dan hukum-hukum aljabar himpunannya. Gitu. Cuma berbeda tandanya. Tambah kali di sana bisa apa jadi disjungsi konjungsi begitu ya. Gabungan irisan kalau di himpunan seperti itu ya. 0 1 kalau di logika proposisi jadi apa? False sama true. Kalau di apa? Kalau di himpunan jadi himpunan kosong dan himpunan semesta. Seperti itu gitu ya. Nah, yang pertama lihat hukum identitas ya. Tuh. Nanti. Nah, hukum identitas nih. Ini ada 11. Yang 4 itu sebenarnya yang dari 4 aksioma tadi ya, yang di definisi aljabar boolean. Ada identitas, komplement, sini ada yang ketiga kan, aksioma keempat kali sana. Kemudian komutatif nih, aksioma kedua, dan ada distributif, aksioma ketiga ya. Gitu. Jadi coba lihat. Bentuk yang kedua sebenarnya dual dari bentuk yang pertama kan, semuanya. Gitu. Yang bentuk yang pertama, A tambah 0 sama dengan A. Berarti tambah jadi kali, 0 jadi 1. Begitu kan? Idempoten. Nah, ini hukum identitas. Tadi udah ya, ada identitas penjumlahan, yang 0 itu, ada identitas perkalian. 1, gitu ya. Elemen identitas. Kemudian hukum idempoten. Idempoten itu, kalau sama, dijumlahkan ya hasilnya tetap dirinya sendiri dan cukup 1 ditulisnya. Jadi A tambah A sama dengan A. Nah, makanya tadi 0 tambah 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, itu idempoten, gitu kan ya. 1 tambah 1 sama dengan 1. Berarti idempoten. Idempoten penjumlahan yang bentuk pertama. Nah, bentuk kedua itu dualnya kan tambah jadi kali. Berarti 0 kali 0, gitu kan. 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berlaku juga kan? Gitu yang tadi ya. Yang apa? Aljabar boolean 2 nilai tadi. Gitu. Yang ketiga, hukum komplement ya. Tambah jadi kali. 1 jadi 0. Nah, gitu kan ya. Pakai dualitas ya. Itu tadi penjelasannya sudah ya. Berikutnya ada hukum dominansi. Nah, A kali 0 sama dengan 0. Ya, apapun dikali 0, hasilnya 0. Itu hukum dominansi, gitu ya. Gitu, berarti 1 kali 0, ya berlaku kan tadi, 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 0, hasilnya juga 0, gitu ya. Itu hukum dominansi. Nah, bentuk keduanya, dualitas dari yang pertama kan. Dual dari yang pertama, kali jadi tambah, 0 jadi 1, 0 jadi 1. A tambah 1 sama dengan 1. Apapun yang ditambah dengan 1, hasilnya 1. Gitu ya. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya. 1 tambah 1, ya hasilnya 1. Ya benar ya. Berlaku. Tadi. Berikutnya hukum involusi. Nah, hukum involusi. A komplement dikomplementkan lagi gitu ya. Hasilnya jadi hilang komplemennya, jadi double kan, jadi 2. Nah, mirip dengan negasi dinegasikan lagi. Nah, jadi kan jadi hilang negasinya ya. Atau negatif dinegatifkan lagi. Jadi positif ya, ini mirip seperti itu. Jadi A komplement sama dengan A. Itu namanya hukum involusi. Ya, ini tidak ada dualnya gitu ya. Karena di sini tidak ada tambah
tidak ada kali, tidak ada nol, tidak ada satu, maka hukum involusi tidak ada dualnya. Hukum berikutnya yang keenam, hukum penyerapan. Hukum penyerapan. Hukum penyerapan gitu ya. Nah, jadi hukum penyerapan itu A ditambah A kali B sama dengan A. Nah, berarti lihatnya apa ini? Jadi sebenarnya suatu variabel gitu ya di aljabar boolean gitu. Jadi lihat A-nya, A ditambah kemudian si A itu dikalikan dengan yang lain, bebas sembarang gitu ya. Bisa dikali C komplement boleh, atau D atau apapun, atau ditambahkan lagi juga boleh, misal C komplement D, E misal gitu ya. Sama dengan ya yang dilihat ininya sama kan, sama-sama A, di sini ada A lagi. Maka hasilnya itu sama dengan A, begitu ya. Gitu, itu hukum penyerapan yang bentuk pertama. Jadi kalau misal di sini kita ganti nih, misal jadi B, A-nya jadi B, komplement C komplement DE misal gitu. Berarti hasilnya ya yang samanya apa? B komplementnya kan? Dan yang ini harus sendirian nih B komplement. Sini B komplement. Gitu ya. Jadi kalau dua ya berarti dua gitu. Misal, ini berarti hasilnya yang samanya B komplement. Bisa juga bentuk yang lainnya bisa gitu ya. Jadi ya intinya kalau kita misal bentuk secara umumnya, misal ada kotak, ada segi 4 gitu ya. Nah, segi 4 itu bisa diisi apapun ditambah dengan si segi 4 tadi dikalikan dengan segi 3 misal. Hasilnya harus sama dengan segi 4. Hasilnya pasti sama dengan segi 4. Gitu ya. Jadi segi 4 itu bebas. Bisa diisi 1, diisi 2, diisi 3, diisi 4, seterusnya gitu ya. Segitiganya juga sama gitu. Jadi misal AB tambah AB C D E. Nah, berarti kan yang samanya apa? AB-nya kan ya. Berarti sama dengan A gitu. Itu hukum penyerapan. Yang pertama gitu ya. Hukum penyerapan bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua kan dual dari yang pertama ya. Tambah jadi kali, kali jadi tambah. Gitu. Berarti A kali A tambah B sama dengan A. Nah, ini juga sama. Cuma tandanya berkebalikan, tadinya tambah sama kali, sekarang jadi kali, terus ininya tambah gitu ya. Berarti ininya harus sama. A sama A, hasilnya di sini A. Gitu. Kalau tadi A di sini ada A, gitu ya. Berarti bentuk umumnya jadi segi 4 dikali dalam kurung berarti ada segi 4 ditambah segi 3, hasilnya harus sama dengan segi 4. Nah, gitu ya. Segi 4, segitiganya bebas diisi apapun seperti itu. Yang penting harus sama. Isi segi 4-nya nggak boleh berbeda gitu ya. Nah, gitu. Ya, itu hukum penyerapan. Oke, berikutnya yang ketujuh hukum komutatif. Tadi sudah ya penjelasannya. Ya, yang kedua bentuk dualnya ya, tambah jadi kali, tambah jadi kali. Hukum nomor 8, asosiatif. Nah, asosiatif juga tinggal pengelompokannya ya, kurungnya. Tadinya A tambah kurung B tambah C, jadi kurung A tambah B ditambah C di luar.
berpindah dari B sama C jadi A sama B. Berlaku juga bentuk yang keduanya. Ini dualnya ya, tambah jadi kali, tambah jadi kali, tambah jadi kali, tambah yang ini jadi kali di sini. Ini juga sama, A kali kurung B C. Jadinya sama dengan kurung AB kali C, gitu ya. Terus hukum distributif, ya tadi sudah dijelaskan. Yang bentuk kedua juga sama, dual dari bentuk yang pertama ya tadi. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan, yang pertama A tambah B, kemudian dikomplementkan, ada komplementnya di luar ya, dalam kurung, hasil jumlah dikomplementkan, sama dengan, jadi A komplement kali B komplement. Tadinya di sini A sama B, ada komplement di luar, jadinya A-nya jadi komplement, B-nya jadi komplement. Tambahnya berubah jadi kali, itu hukum De Morgan ya. Jadi ketika kurungnya kita buka, komplementnya itu jadi masuk ke A gitu ya, masuk ke B, dan tambahnya karena komplement istilahnya gitu ya, jadi kali gitu ya. Bentuk yang kedua, dual dari yang pertama, jelas tambah jadi kali, komplement tetap ada A komplement sini sama A komplement kalinya sini jadi tambah, B komplementnya tetap sama ya. Bentuk yang kedua berarti A kali B dalam kurung, ada komplement di luar. Kurungnya kita buka, jadi A-nya jadi komplement, B-nya komplement, kalinya berubah jadi tambah. Kebalikan dari yang pertama ya, tambah jadi kali, kali jadi tambah. Itu hukum De Morgan. Gitu ya. Jadi intinya tadinya tidak ada komplement, jadi ada komplement. Kalau udah ada komplement ya jadi double komplement ya kan. Misal A komplement tambah B komplement. Komplement dulu. Dengan berarti jadi A komplement ada komplement gitu kan, tambah jadi kali, B komplement, komplement. Nah, komplement ada komplement lagi jadi A. Tadi apa hukum involusi ya. Kali tetap komplementnya 2 jadi B. Nah, kayak gitu. Jadinya A kali B. Jelas? Ini hukum 01. 0 komplement ya 1 ya. Ini tadi apa? Operator unernya ya. Sebenarnya kan gitu ya. 0 di komplement apa, komplement dari 0 ya 1, komplement dari 1 ya sama dengan 0. Oke, itu hukum-hukum aljabar boolean. Nah, itu nanti digunakan untuk salah satunya menyederhanakan fungsi boolean atau membuktikan kesamaan dalam aljabar boolean gitu ya. Contoh, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut, nah ini ada 2 kesamaan, yang pertama dan yang kedua, adalah benar. Nah, buktikan kesamaan kedua-duanya ini itu bernilai benar. Gitu ya. Nah, ini di sini perintahnya apa? Buktikan atau tunjukkan, itu sama ya. Buktikan, tunjukkan, itu maksudnya membuktikan juga ya, tunjukkan itu. Oke. Jadi cara pembuktian, kalau berupa kesamaan, itu ada 3 cara gitu ya. Cara pembuktian itu, cara membuktikan gitu ya, cara membuktikan. Ya, yang pertama itu kita mulai dari bentuk ekspresi yang ada di ruas kiri. Berarti ruas kiri atau ya kita tulis saja kiri begitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis LHS, left hand side. Nah, jadi kita mulai dari yang bentuk di ruas kiri atau ekspresi yang ada di ruas kiri. Kemudian kita gunakan hukum-hukum aljabar boolean gitu ya.
apa gitu ya, terus jadi apa, terus berikutnya misalnya masih jadi apa, sampai akhirnya misal gitu dapat bentuk yang sebelah kanan, ruas kanan. Nah, berarti itu benar. Start dari kiri, berakhir di dapat yang bentuknya dengan ruas kanan, sama dengan ruas kanan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. Mulainya dari yang sebelah kanan. Berarti kita mulai dari yang sebelah kanan. Kemudian kita gunakan hukum aljabar boolean, gitu ya, sampai dapat misal bentuk yang di ruas kiri, gitu. Misal kita mulai dari A plus B nih, terus sama dengan apa, sama dengan apa, sama dengan apa, dapat A tambah A komplement B. Nah, berarti itu benar, kita dapat, gitu ya, terbukti, istilahnya begitu. Nah, atau bisa juga cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu kita mulai dari kedua-duanya, dari kiri, dari kanan, gitu ya. Sebenarnya biasanya tidak langsung kiri kanan kita kerjakan, gitu ya. Misal kita mulai dari kiri dulu, misal salah satu dulu, gitu ya. Kita pakai hukum aljabar boolean, gitu ya. Ternyata kita mentok nih sampai bentuk tertentu, gitu ya. Ini mentok, misal dapat bentuk tertentu, gitu apa, gitu ya, bentuknya. Kemudian belum dapat nih bentuk yang ruas kanannya, gitu ya. Kita mulai dari misal contohnya ini, A tambah A komplement B. Kita pakai hukum penyerapan, hukum apa, ternyata mungkin stuck gitu ya. Bingung, pakai hukum apa lagi nih. Nah, belum dapat bentuk yang A tambah B. Berikutnya kita bisa kita mulai dari yang sebelah kanannya, bentuk yang ruas kanan. Gitu ya. Misal kita ubah jadi bentuk apa gitu ya, bentuk apa. Nah, ternyata di sini ketemu bentuknya. Bentuk yang di step ini misal ketemu nih dengan yang ini. Gitu ya. Bentuknya sama gitu. Nah, maka pada dasarnya ya kita setelah terbukti gitu kan, bentuknya itu berarti emang benar sama. Dari kiri ke sini, nah lanjutkan ke sini. Jadi dapat yang kanan atau sebaliknya ya. Dari kanan ubah bentuk ini, dari sini lanjut ke sini sampai dapat yang kiri. Gitu. Jadi itu cara membuktikan suatu kesamaan gitu ya. Nah, sekarang yang kesamaan yang pertama, A tambah A komplement B. Nah, A tambah A komplement B. Gitu. Gitu ya. Di situ contoh ini kita mulainya dari yang ekspresi di ruas kiri. Nah, ini. Tujuan kita apa sih? Bentuknya, ekspresinya itu A tambah B. Nah, di sini udah ada A nih. Ada B juga. Nah, intinya kan udah ada, sudah muncul gitu. Targetnya kita harus bisa menghilangkan si literal ini nih, apa ya, ini nanti disebutnya. Istilahnya literal. Si A komplement ini gitu. Nah, berarti caranya gimana? Gitu ya. Nah, cara yang pertama kita menggunakan hukum penyerapan. Jadi hukum penyerapan kan tadi ya, segi 4 sama dengan segi 4 dikali segi 3 sama dengan segi 4 gitu ya. Berarti A ditambah A dikali sesuatu, misal B, hasilnya sama dengan A gitu kan. Nah, ini berlaku bolak-balik ya. Bisa dari kiri jadi sama dengan kanan atau dari kanan sama dengan kiri. Nah, yang kita gunakan dari kanan jadi bentuk kiri ini. Berarti tadinya A jadi A tambah AB gitu ya. Itu pakai hukum penyerapan. Dan jangan lupa di dalam kurung gitu ya. Supaya kelihatan itu perubahan dari A ini. Jadinya ini. A tambah AB.
Nah, berikutnya pakai hukum asosiatif ya. Kurungnya pindah. Jadi yang tengah sama yang kanan. Tadinya kiri tengah sama berubah jadi tengah kanan. Berarti hukum asosiatif. Setelahnya gitu ya, itu berarti kan hukum asosiatif yang A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ya, ini berlaku kiri kanan, kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Sama. Semua kesamaan berlaku bolak-balik, dari kiri bisa jadi kanan atau dari kanan bisa jadi kiri. Hukum langkah yang berikutnya, lihat di sini ada B nih, maka bisa kita keluarin ya istilahnya gitu ya. B-nya kita keluarin dari kurung. Berarti itu pakai hukum distributif ya. Nah, jadi muncul B kan di luar nih, sebelah kanan kurung. Nah, kalau secara itu contoh itu kan sebenarnya di sebelah kiri ya. Berarti A kali B tambah C kan gitu ya. Sama dengan AB tambah AC. Nah, ini kan A-nya di sebelah kiri B sama C. Gitu. Tapi tadi perkalian berlaku komutatif kan, maka boleh kita tukar B tambah C baru dikali A. Nah, kalau di kanan ya jadinya AB bisa jadi BA kan, AC sama juga dengan CA. Nah, gitu. Maka A-nya jadi ada di kanan. Ya, kayak gitu. Ini B-nya yang sama, jadi di kanan. Gitu, di kanan kurung. Nah, berikutnya A tambah A komplement gitu ya. Itu pakai hukum komplement. Jadi A ditambah dengan komplemennya dari A itu sama dengan 1. Nah, ini jadi 1 di sini ya. 1 ditulis tetap ya, 1 kali B. Nah, 1 kali B itu menggunakan hukum identitas gitu ya. Dari sini perubahan sini menggunakan hukum identitas kayak gitu ya. Bisa dapat A tambah B itu berarti maksudnya menggunakan hukum identitas, yaitu A kali 1 identitas perkalian ya. A kali 1 sama dengan A. Nah, perkalian boleh ditukar kan, jadi 1 kali A ya sama dengan A gitu kan. Berarti 1 kali B, kalau A-nya kita ganti jadi B, ya 1 kali B sama dengan B. Nah, itu hukum identitas, dapatlah A tambah B, berarti terbukti benar. Begitu ya. Kita butuh 5 hukum nih, penyerapan, asosiatif, distributif, komplement, dan identitas. Sampai dapat bentuk yang diluaskan. Oke. Terus yang kedua, gitu ya. A kali A komplement tambah B. Nah, mulai dari kiri juga ya. Tujuannya kita dapat A kali B. Ya udah, bentuknya udah mirip distributif nih. Tinggal kita ubah aja jadi bentuk distributifnya kan. A kali A komplement, A kali B gitu kan. Jadi A komplement tambah AB. Itu hukum distributif. A kali A komplement, yaitu hukum komplement perkalian ya. Nah, ini tadi komplement penjumlahan. Cara ada komplement perkalian kan, A dikali dengan komplemennya dari A sendiri. Hasilnya harus sama dengan 0. Maka sini jadi 0. Jadi 0 tambah AB. Tulis hukum komplement. Berikutnya 0 tambah AB. Nah, pakai hukum identitas. Identitas penjumlahannya. A tambah 0 sama dengan A. Penjumlahan bisa komutatif ditukar. Jadi 0 tambah A sama dengan A. Nah, berarti 0 tambah AB sama dengan AB. A di sini bisa kita ganti jadi AB. Atau 0 ditambah apapun, itu ya hasilnya apapun itu sendiri ya. AB. Ya, cukup 3 baris ya. Cukup menggunakan 3 hukum. Distributif, komplement, dan identitas. Oke. Nah, itu cara membuktikan gitu ya. Membuktikan suatu kesamaan aljabar boolean menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Oke. Yang berikutnya fungsi boolean. Materi pertemuan hari ini sampai fungsi boolean ini ya.
Jadi tadi kita sudah belajar ekspresi boolean. Nah, ekspresi boolean itu mana? Yang ini nih, yang di sebelah kanan sama dengan. Ini semuanya ekspresi boolean nih. X, X, X aksen Y tambah X Y aksen tambah Y aksen. X aksen kali Y aksen, X tambah Y dalam kurung aksen, X, Y, Z aksen. Nah, itu semua ini ekspresi boolean. Ininya ya. Nah, supaya jadi fungsi, biasanya tulis nama fungsinya apa di sini f, semuanya pakai huruf f ya. Nah, pakai f kecil biasanya, pakai huruf kecil ya kalau fungsi. Kemudian dalam kurung ada kurung, nah di dalam kurung itu variabelnya, peubahnya. Sini satu peubah karena cuma ada x, gitu kan, variabelnya x. Sini ada x, y, berarti dua peubah, dua variabel. Kemudian yang terakhir kelima ada x, y, z, berarti tiga variabel ya, tiga peubah. Oke. Nah, setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk bentuk komplemennya disebut literal, gitu ya. Disebut literal. Nah, jadi ada yang disebut variabel, ada yang disebut literal. Itu berbeda, gitu ya. Kalau variabel itu yang ditulis di dalam kurung ini nih, f dalam kurung, nah itu variabelnya, berarti ini x. Satu variabel x, y, berarti ada dua variabel gitu ya, x, y, z, tiga variabel. Kalau literal itu yang ada di ekspresi booleannya. Berarti ini x disebut literal. Nah, di sini ada 5 literal nih. X aksen, Y berarti 2, X Y aksen 2, Y aksen 2 gitu ya. Komplemennya itu ikut. X aksen, Y aksen berarti 2, X tambah Y berarti X Y 2, X Y Z aksen berarti 3 gitu ya. Nah, contohnya ini. H, misal fungsi H atau fungsi yang kelima diganti namanya jadi H ya. H dalam kurung X, Y, Z berarti 3 variabel. Sama dengan X, Y, Z aksen. Nah, berarti terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, gitu kan, Y, dan Z aksen. Nah, jadi ada 3. Jika diberikan, nah variabelnya kita berikan nilai. X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Maka nilai fungsinya, nah, fungsi H tadi yang ini, sekarang bisa kita tulis jadi H dalam kurung 1, 1, 0. Karena X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Sama dengan, masukkan sini. X-nya 1, jadi 1 kali Y1, jadi 1 kali 1 kali Z-nya 0, jadi 0 komplement, 0 aksen. Nah, sama dengan bisa kita kurungin nih yang 1 sama 1 di sini. Boleh, karena kan perhitungan itu dimulai dari sebelah kiri. Kalau tidak ada tanda kurung gitu ya. Nah, boleh kita kurungin. Satu sama 1 dulu kita kalikan itu boleh seperti ini. Jadi 1 kali 1 dikali 0 komplement. Komplement dari 0 yaitu 1 kan. Berarti di sini jadi kali 1 nih. Ini dapat dari 0 komplement ini jadi 1. Gitu ya. Jadinya ini jadi 1 yang ini. Ya. Nah, berarti 1 kali 1 hasilnya 1. Yang ini kan berarti hasil perkalian ini itu jadi 1. Berarti yang ini. Dikali dengan 1 yang di luar. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Maka nilai dari fungsi H110 itu sama dengan 1. Gitu ya. Atau nilai dari fungsi H ketika X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, itu sama dengan bernilai 1. Gitu ya. Nah, itu fungsi boolean, sampai fungsi boolean. Ini materi untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Bisa dikerjakan soal 3 soal yang ada di tugas pertemuan 4 gitu ya. Tadi bisa sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Ada pertanyaan sampai materi fungsi boolean dari awal tadi, dari definisi.
atau pengantar Pak Jabar Bulian. Ada yang mau bertanya silahkan. Untuk tugasnya ya nanti bisa ditambah waktunya gitu ya, waktu atas pengumpulannya gitu ya. Yang mengumpulkan di dalam apa? Yang mengumpulkannya tidak terlambat ya nilainya ada perbedaan dengan yang mengumpulkannya terlambat ya. Gitu. Gimana? Tidak ada yang bertanya atau mungkin belum muncul pertanyaan ya bisa ditanyakan nanti di Google Classroom atau di grup ya. Gitu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang reset, intinya gitu ya. Kalau begitu kita cukupkan sampai sini, gitu ya. Ini Bapak tutup, ya. Kristianto mau bertanya kan? Bentar. Cukup, Pak. Cukup, oke. Oke, cukup ya. Kita silakan dikerjakan 3 soal tugasnya. Itu Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.